Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Yulia Isnani dengan NIM 20210085. Saya Rifa Salsabila dengan NIM 202100074. Perkenalkan, nama saya Putri Maya dengan NIM 20210094. Perkenalkan, nama saya Elang Kibar dengan NIM 20210150. Perkenalkan, nama saya Syawalia Fajar Rizkanul Hidayat dengan NIM 202100158. Perkenalkan, nama saya Randi Hidayat dan NIM saya 20210182. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait kesenjangan sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Masalah sosial timbul akibat dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menyebabkan kepincangan sosial. Masalah sosial yang akan dibahas di sini adalah kesenjangan sosial. Menurut Robert Chambers, kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Lalu menurut KBBI, kesenjangan sosial adalah perbedaan, ketidakseimbangan, serta jurang pemisah yang ada di dalam lapisan tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial berkaitan erat dengan ilmu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Karena jika dilihat dari penyebab terjadinya, kesenjangan sosial banyak terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan haknya karena mereka tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diatur oleh pemerintah. Seberapa serius masalah ini sehingga harus dibahas oleh kelompok? Sangat serius, karena kesenjangan sosial ini terjadi hampir di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial ini sangat terlihat atau mencolok di antara masyarakat bawah dan para pejabat yang bisa kita lihat dengan bebas sehari-hari. Pada satu sisi ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi, namun di sisi lain ada kelompok masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Kesenjangan sosial ini menjadi masalah sosial dikarenakan dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial, yang mana jika kecemburuan sosial tersebut terpendam dalam kurun waktu lama, sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Oleh karena itu, kelompok kami menganggap kesenjangan sosial ini sebagai masalah serius yang harus dipecahkan dan juga diatasi. Selanjutnya ada seberapa luas masalah ini menjadi isu nasional. Masalah kesenjangan sosial ini menjadi isu nasional yang luas karena bisa dilihat dari dampak yang sudah terjadi, yaitu cukup fatal. Dampak-dampak yang terjadi tentunya akan sangat merugikan negara. Apabila suatu negara didominasi oleh masyarakat miskin dan menganggur, maka pendapatan suatu negara tersebut juga sangatlah rendah. Lalu dengan adanya masa pandemi yang masih berlangsung ini, kesenjangan sosial akan melebar dan jumlah penduduk miskin pun bertambah. Konflik-konflik nasional yang pernah terjadi di Indonesia juga merupakan salah satu alasan mengapa kesenjangan sosial ini menjadi isu nasional. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, tentunya banyak sekali alasan-alasan mengenai hal ini. Misalnya, banyaknya pengangguran, kebijakan pemerintah yang kurang adil, juga kondisi daerah yang tidak menguntungkan, dan masih banyak lagi. Lalu, mengapa masalah ini perlu ditangani oleh pemerintah? Masalah kesenjangan sosial ini perlu ditangani oleh pemerintah karena pihak pemerintah pun berperan sebagai faktor penyebab kesenjangan sosial itu sendiri. Contohnya adalah seperti kesenjangan program transmigrasi. Masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada warga asli di daerah tersebut karena adanya kesempatan yang lebih besar yang diserahkan pada warga pendatang. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keselarasan hidup para rakyatnya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menangani kesenjangan sosial ini dinilai sangat penting dan harus yang paling utama. Lalu, haruskah masyarakat bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah? Nah, selain pemerintah, masyarakat pun harus turut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial ini, yaitu dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat bersama dengan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. Juga sebisa mungkin menghilangkan rasa iri dan dengki.
lebih saling membantu pada satu sama lain, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras. Masyarakat pun dituntut harus dapat berusaha untuk menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan menciptakan peluang kerja, maka dapat mengurangi munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Adakah hukuman atau kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial? Adanya kebijakan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial adalah dengan memetakan dan melandaskan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman dasar dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Sehingga acuannya adalah lahirnya keadilan yang bisa dirasakan seluruh warga masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kebijakan harus menjadi solusi bagi masyarakat termasuk kaum marginal dan tertinggal, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan dan menumbuhkan semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang pada akhirnya menanamkan rasa bangga berbangsa. Solidaritas kebangsaan akan senantiasa terpelihara manakala hadirnya sila kelima Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Jika ada undang-undang atau kebijakan, apakah cukup untuk memecahkan masalah ini? Undang-undang saja tidak cukup, karena harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Adanya program perlindungan sosial bukan hanya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan, melainkan juga sangat membantu melindungi kelompok rawan, terutama ketika terjadi gejolak, misalnya krisis ekonomi dan bencana alam. Ungkapkan ketidaksepakatan apa oleh masyarakat terkait masalah ini. Banyak yang tidak sepakat dengan kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat karena kesenjangan sosial memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya 1. Kemiskinan dan pengangguran. Jika masyarakat miskin dan menganggur mendominasi di suatu negara, maka pendapatan mereka juga sangat rendah. Dengan pendapatan yang tidak pasti dan cenderung sangat rendah, membuat daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sekunder akan menurun. 2. Sulit mencari tenaga kerja yang kompeten. Kesenjangan sosial menyebabkan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat banyak yang berada di bawah rata-rata. 3. Maraknya tindak kejahatan. Tingginya tindak kriminal di masyarakat dapat terjadi karena permasalahan finansial akibat kesenjangan sosial. Sampai saat ini, ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang berbuat kejahatan. Siapakah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki peran penting dalam masalah ini? Seluruh masyarakat memiliki peran penting dalam masalah ini. Begitupun dengan peran pemerintah. Kesenjangan yang terjadi sekian lama membuat kultur masyarakat memiliki mental miskin dan terpinggirkan. Mereka tidak mengetahui dan menyadari bahwa kemiskinan mereka adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan terkadang kurang memahami atau tidak mau paham kondisi real mereka. Sehingga bukan solusi yang hadir, tetapi masalah yang timbul. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun di daerah selama ini kurang memprioritaskan upaya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran masing-masing, baik dari diri pribadi, masyarakat, juga pemerintah. Aktivitas utama rencana kita dalam mengatasi atau mengurangi kesenjangan sosial yaitu dengan cara sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kesenjangan sosial yang sering terjadi di masyarakat dapat kita lihat dari segi ekonomi. Banyak masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah dibanding dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang tinggi, sehingga timbul kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi ini menjadi masalah yang banyak diperbincangkan karena perekonomian sebagai faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Salah satu faktor penyebab kesenjangan sosial yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi, otomatis dia akan lebih mudah mendapatkan peluang pekerjaan. Sedangkan masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah, maka dia akan sulit mendapatkan peluang pekerjaan yang diinginkannya. Sosialisasi ini berarti melakukan interaksi pemerintah dengan masyarakat mengenai suatu permasalahan yang terjadi, sehingga untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Karena dari masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah dikhawatirkan akan berbuat perilaku yang menyimpang, seperti
tindak kriminalitas. Kemudian, dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, pemerintah akan memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah. Maka, ekonomi masyarakat yang rendah dapat tercukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu, dengan adanya pandemi saat ini membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan cenderung menjadi pengangguran, sehingga dampaknya membuat ekonomi masyarakat menjadi rendah. Dalam sosialisasi ini, yang dapat mendukung yaitu dari masyarakatnya sendiri, serta tentunya dari pemerintah yang dapat merealisasikannya secara penuh untuk mengatasi kesenjangan sosial dari segi ekonomi tersebut. Jadi, ada individu dan kelompok yang berpengaruh gitu, yang mendukung kebijakan tersebut, yaitu pemerintah dan juga masyarakat. Karena apabila dari masyarakatnya saja mungkin tidak akan terlaksana dengan baik, harus adanya dukungan dari pemerintah yang membuat sosialisasi tersebut terrealisasikan. Untuk mendapatkan dukungannya, kita dapat ikut serta dalam sosialisasi tersebut terhadap masyarakat dan bekerja sama dalam membantu menjalankan sosialisasi tersebut. Misalnya mulai dari pemerintahan kecil seperti RT, RW, kelurahan, kita dapat membantu dalam sosialisasi tersebut dengan cara mendata masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi yang rendah. Dengan begitu kita ikut berkontribusi dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, sehingga pemerintah akan lebih mudah melihat masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi yang rendah. Individu dan kelompok berpengaruh yang mungkin menentang kebijakan yang diusulkan tadi. Dalam bersosialisasi, tidak adanya individu atau kelompok yang menentang. Karena sosialisasi ini ditunjukkan untuk penanaman nilai dan norma pada masyarakat, sehingga sosialisasi ini sebagai bentuk antisipasi agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Melihat adanya masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah, dikhawatirkan akan berbuat perilaku yang menyimpang, seperti tindakan kriminalitas, pencurian, dan lain sebagainya. Apabila dalam hal pemerintah memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, mungkin masyarakat yang memiliki ekonomi baik atau ekonomi yang tinggi akan terjadi perbedaan atau timbul kecemburuan sosial, menganggap bahwa mereka tidak mendapat haknya yang sama, padahal bantuan tersebut dimaksudkan untuk masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Mungkin kelompok yang berpengaruh dalam menentang kebijakan tersebut yaitu masyarakat yang memiliki ekonomi yang tinggi, merasa bahwa mereka tidak mendapat hak yang sama gitu, dalam pemerintah memberikan dana bantuannya kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah. Kita mungkin bisa mendapatkan dukungan dari individu dan kelompok, tentunya dengan cara partisipasi dari masyarakat terhadap sosialisasi. Maka hal tersebut sebagai bentuk dukungan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi terhadap sosialisasi tersebut, maka banyak pula dukungan dari masyarakat. Kemudian dengan melakukan penyuluhan atau pengarahan tentang pentingnya pendidikan, sehingga masyarakat akan terdorong atau termotivasi untuk dapat memberikan anaknya memperoleh pendidikan yang cukup. Yang keenam, pejabat atau instansi pemerintah yang berpengaruh bersedia mendukung kebijakan yang kami usulkan, yaitu instansi yang mendukung seperti RT atau RW yang ikut berkontribusi secara langsung dalam sosialisasi tersebut. Misalnya, dengan mengadakan rapat dengan masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi dan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk kategori ekonomi yang rendah. Setelah itu, RT atau RW dapat mengkonfirmasi kepada pihak pemerintah untuk rencana atau tindakan selanjutnya. Yang ketujuh, kita bisa mendapatkan dukungan mereka. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan dukungan, kita melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pemerintah, sehingga sosialisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang kedelapan, instansi pemerintah yang berpengaruh mungkin menentang kebijakan kami adalah instansi pemerintah tentunya berpengaruh dalam memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah.
Dalam hal ini, mungkin pemerintah tidak menentang karena kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat memperbaiki ekonomi mereka. Sehingga, dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi atau mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang terakhir, kita mungkin bisa mendapatkan dukungan mereka. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kita bisa mendapatkan dukungan tentunya dengan ikut berpartisipasi dalam membantu proses pemberian bantuan kepada masyarakat. Tentunya dengan bekerja sama dengan pemerintah kecil seperti RT atau RW dalam mendata masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif yang disarankan mengenai cara menyelesaikan kesenjangan sosial yaitu pertama, dari masyarakat pedesaan harus terbuka dengan dunia luar. Karena biasanya yang sering terjadi dalam kesenjangan sosial yaitu antara pedesaan dan masyarakat perkotaan. Lalu dalam pola pikir harus diubah. Warga desa harus maju tetapi juga dengan mempertahankan kearifan lokalnya. Lalu untuk pemerintah harus segera meningkatkan juga memperbaiki infrastruktur desa ditambah dengan memberikan bantuan modal untuk masyarakat pedesaan agar mampu mendirikan usaha. Keuntungan kebijakan alternatif. Dari kebijakan ini, warga desa menjadi bisa maju dalam hal ekonomi, sehingga tidak ada yang namanya kesenjangan sosial dengan masyarakat perkotaan. Untuk kerugiannya, entah ini bisa disebut rugi atau tidak, tetapi jelas pemerintah harus memberi bantuan kepada masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit. Akan tetapi, nanti di akhir jika ini berjalan dengan baik, maka akan menjadi sebuah keuntungan. Yang mendukung dalam kebijakan ini tergantung pada masyarakat pedesaannya. Apakah mereka mau terbuka dengan orang luar atau tidak? Karena yang mereka takuti adalah ketika kita berusaha membuat desa maju, akan adanya kehilangan dalam segi kebudayaan. Padahal kita bisa maju tanpa menghilangkan suatu kebudayaan tersebut. Untuk yang menentang pada kebijakan ini, alasannya hampir sama pada poin keempat tentang yang mendukung kebijakan. Jadi, mereka yang menentang adalah mereka yang takut dengan adanya perubahan yang mengakibatkan hilangnya kebudayaan juga kearifan lokalnya. Sehingga kita ataupun pemerintah harus memberi sebuah edukasi juga pemahaman kepada penduduk desa untuk menjelaskan masalah tersebut agar tidak timbul dengan yang namanya kesalahpahaman. Bagaimana pendapat Bapak tentang kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial menurut Bapak ada beberapa aspek. Yang pertama, kesenjangan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kesenjangan dalam bidang sosial. Ketiga, kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, yang sangat menonjol sekarang itu pada masa pandemi ini adalah kesenjangan ekonomi. Gitu. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani, bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri mah hanya beberapa persen, sedangkan hampir 60%, 75% lah bahwa rakyat Indonesia itu adalah petani. Jadi kalau masa pandemi sebagai mana sekarang itu harus lockdown, tidak akan punya pendapatan apa-apa gitu. Hanya orang-orang yang punya gaji aja yang tiap bulan yang merasa tenang. Kalau orang-orang seperti petani, pedagang dan sebagainya akan sulit dalam kehidupan ekonominya. Baik Pak, yang kedua, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial tersebut? Ya, untuk mengatasinya pemerintah harus
mengadakan operasi pasar dengan cara menurunkan harga, memperbanyak produksi kebutuhan masyarakat dengan harga yang murah, gitu, supaya daya beli masyarakat terjangkau. Iya, gitu aja. Nah, dari cara mengatasi kesenjangan itu, apakah sudah terasa di masyarakat atau belum, Pak? Belum, sampai sekarang dengan bantuan-bantuan sosial yang ada salah kaprah. Bantuan-bantuan sosial yang harus ditekankan itu menurunkan harga pasar dan memproduksi barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia dengan banyak. Dengan harga murah masyarakat bisa beli, bukan dibantu dengan uang. Harga tinggi mah percuma, stok nggak kebeli. Jadi percuma ada bantuan sosial seperti zaman sekarang. Gitu. Ada pepatah, berilah kailnya, jangan diberi ikannya. Gitu. Jadi masyarakat itu harus diberi kerja, gitu, biar bisa mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang bisa sejahtera. Udah cukup segitu aja lah. Iya, terima kasih Pak.